Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara Temporat. Ya, tempat obrolan rakyat. Dan untuk episode kali ini saya ditemani oleh tiga narasumber ya, ibu-ibu dan satu mbak-mbak ini. Dan untuk episode kali ini ya sangat spesial. Kenapa kita menghadirkan seorang wanita ini, tiga orang wanita ini ya. Beliau ini adalah pegiat, orang yang menurut saya itu serikandinya ya, boleh dikatakan seperti itu. Serikandi, orang yang sregep, orang yang rajin, giat untuk dalam hal menjaga kesehatan masyarakat. Ya, khususnya di Desa Gubuk, betul nggih Bu ya? Nah, dan Mbak ini. Nah, untuk yang pertama dari sana beliau adalah Bu Yuni. Ya, Ibu Yuni, beliau selaku kader Posyandu, Posyandu Balita, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Posbindu, juga sebagai pendamping Posyandu Remaja. Wow, banyak sekali ya, itu dia Bu Yuni. Kemudian ini yang selanjutnya Ibu Tri. Ya, Tri jenengan saya selaku Ketua FKD Forum Kesehatan Desa, sekaligus kader dan sekaligus juga Wakil Ketua PKK Desa Gubuk. Ya. Dan yang ketiga ini adalah Mbak saja ya, jangan Bu. Ya, Mbak Naila, betul ya, Mbak Naila ini sebagai kader remaja. Posyandu Remaja. Oh, ada juga sekarang ya Posyandu Remaja. Setahu saya dulu tuh ya Posyandu ya ibu-ibu, anak-anak, bayi, balita. Sekarang ada Posyandu Remaja. Nah, ini saya mau kita ngobrol-ngobrol dengan para ketiga kader ini. Beliau ini sangat luar biasa ya, menjaga kesehatan masyarakat khususnya di Desa Gubuk melalui program FKD dan Posyandu. Dan Posyandu itu ada macam-macam, balita, lansia itu orang tua gitu. Lansia, kemudian ibu-ibu hamil dan juga remaja. Nah, saya ke FKD dulu, Putri ya. Nah, Putri ini selaku FKD yang biasa jenengan laksanakan atau kerjakan di program FKD itu napa mawon? Di FKD itu mengurusi tentang semua kesehatan yang ada di desa, termasuk posyandu itu di bawah FKD, Mas. Oh, di bawah naungan FKD. Itu posyandu segala, posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia, kelas ibu hamil dan lain-lain, itu semua di bawah FKD. Kemudian ada kegiatan rutin. Ada setiap bulan. Setiap bulan itu ada kegiatan rutin untuk FKD, selalu memantau kegiatan posyandu yang ada di Desa Gubuk. Oh, memantau, mendampingi seperti itu. Apakah berjalan sesuai? Dan juga melaporkan. Berarti juga termasuk input data juga ya Bu ya. Itu dari FKD Bu Tri. Sedangkan Bu Yuni, untuk posyandu ini kegiatannya seperti apa? Menimbang, setahu saya itu loh ya, menimbang berat badan, ngasih. Posyandu itu kegiatannya ya menimbang, mengukur tinggi badan, terus mengukur lingkar kepala, lila itu lengan, lingkar lengan, terus berat badan. Itu kegiatannya. Jadi sekarang macam-macam ya. Tahu saya dulu ya hanya ditimbang, dikasih vitamin. Sekarang tambah lagi ada imunisasi. Imunisasi itu khusus atau kalau zaman dulu kan polio. Enggak, sekarang banyak macam-macam imunisasi. Oh, macam-macam. Imunisasi. Macam-macam imunisasi, Mas. Yang dilakukan oleh tenaga bantuan dari Puskesmas, yaitu bidan desa. Oh, dari bidan desa juga memberikan ikut andil. Nah,
sebelum ke Mbak Naila ini, kita kok posyandu ini kira-kira yang didampingi oleh ibu-ibu ini satu desa ya, satu desa itu kira-kira kalau total itu berapa banyak itu yang didampingi? Satu desa Gubuk terdiri 12 posyandu. 12 pos posyandu. Ya, setiap pos di wilayah satu RW. Jadi RW 1 sampai RW 12 itu ada masing-masing pos. Satu pos satu RW, mencakup satu RW. Iya. Ada namanya masing-masing. Setiap posyandu mempunyai nama. Yang nama-nama di desa Gubuk itu menggunakan nama bunga. Oh, nama bunga. Misalnya RW 1 pos anggrek. Oh, pos anggrek. RW 2 gitu pos ya. cempaka. Pos cempaka. RW 3 pos melati. Pos melati. RW 4 pos dahlia. RW 5 mawar. RW 6 itu apa itu namanya kayak pelambuyan itu. Oh. RW 7 Nusa Indah dan sebagainya. Semuanya memakai nama bunga. Hafal ternyata Putri. Ketuanya hafal. Nah, itu jadi itu mesti rutin setiap bulan ya. Setiap bulan ada jadwal tanggal masing-masing. Ada jadwal tanggal masing-masing. Tapi jenengan selaku ketua satu FKD memantau semuanya. Ya, luar biasa. Dengan usia nih seperti ibu saya nih ya, Putri ini ya. Sudah tua, Mas. Lagi masih sregep gitu loh. Karena masih diberi tanggung jawab oleh Bapak Kepala Desa. Oh, seperti minta tapi diberi mandat lah. Luar biasa Putri ini, luar biasa. Satu desa ini satu gubuk ini luas loh, luas loh. Ada 12 pos lagi. Kadernya ada 60. Total semua satu desa ada 60. 60 kader. Itu FKD atau posyandunya tadi? Posyandunya. Per pos 5 kader ya, Mbak ya. Per pos 5 kader. Kader posyandu balita. Untuk kader posyandu balita. Tambahan sekarang posyandu remaja. Pos remaja. Nah, ini posyandu remaja ke Mbak Naila. Nah, itu juga ada timnya seperti itu Mbak Naila ya? Ada. Lebih keras sedikit. Iya, Pak. Mas aja Pak lah. Lebih fleksibel ya. Terus kalau posyandu remaja ini, apakah ya ditimbang badannya, diukur tingginya seperti itu atau kayak anak-anak itulah atau mungkin berbeda? Ya Pak, kurang lebih itu kegiatan dari posyandu remaja itu kurang lebih sama yang sama Ibu Yuni tadi. Iya. Yang pertama rangkaian acaranya yang pertama biasanya senam. Oh, senam. Ya, ada senamnya. Kemudian ada check up, medical check up buat remaja-remaja yang datang. Oh, check up kayak screening kesehatan itu. Oh iya. Terus kemudian ada tadi pengukuran berat badan, terus berat badan. Ada ya? Iya, ada. Terus pengukuran nila tadi lingkar lengan. Maaf lupa pura atau melu posyandu. Iya. Terus ada konseling remaja juga Pak. Mas, mohon maaf ya. Tidak apa-apa wes. Fleksibel. Iya, fleksibel. Ada konseling remaja. Terus kemudian di posyandu remaja ini juga ada ini pemberian tablet tambah darah kepada remaja. Tablet tambah darah. TTD. Ya, TTD. Disingkat tablet tambah darah. Oh iya. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan HB untuk HB. Iya, untuk hemoglobin. Iya, betul. Rada-rada mudeng sithik. Iya. Terus untuk remaja ini usianya ada kriteria usia berapa sampai berapa gitu Mbak Naila? Kalau dari ketentuan aslinya kan kalau remaja itu dari usia 10 sampai 21 ya? Enggak, 19. 10 sampai 19. 10 sampai 11 Ya. itu sudah dikasih Ada nutrisi kriteria. tersebut Iya. apa konseling tersebut ya. Iya. Tapi kalau misalkan Pak, misalkan usianya itu lebih dari 19 tahun tapi belum menikah itu boleh Ya, kok masuk kegiatan. remaja. Ya, posyandu remaja itu masih bisa. Usia berapa tadi? Misalkan tadi kan Di remaja lebih 19. Ya, Oh, lebih lebih 19 dari tapi belum menikah. Iya. Oh, gitu. Jadi posyandu remaja ini persiapan untuk menghadapi pernikahan. Iya. Oh, gitu. Agar supaya nanti kalau remaja itu mengalami kehamilan, mengandung reproduksinya tidak kekurangan darah. Oh. Ya, HB-nya tidak rendah gitu. Oh, gitu. Berarti Iya. kalau
saya menyimpulkan gitu Mbak Naila, untuk posyandu remaja mungkin dikhususkan perempuan. Iya. Yang Tidak ada. diutamakan, yang diutamakan perempuan. Diutamakan perempuan, Iya. yang laki-laki tidak ada. Ada. Oh, ada juga. Ada. Utamanya tetap Utamakan. perempuan. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kesehatan terus dan juga bayi, balita sampai remaja. Nah, ini kan kalau tidak salah itu kalau ya saya nonton di TV Bu G ataupun di media online, YouTube dan sebagainya, banyak sekali iklan dari pemerintah itu, mari kita cegah stunting. Iya. Nah, itu. Iya. Kita cegah stunting. Tak pikir masih musim corona, tapi ini kata-kata baru, stunting. Nah, ini yang perlu saya tanyakan, mungkin para pemirsa banyak yang belum tahu stunting itu apa, kenapa kok harus kita cegah, sampai kalau tidak salah kan juga dari pemerintah, mulai kalau tidak salah mulai dari Pak Lurah, Bupati, Gubernur sampai Pak Presiden itu menggalakkan mencegah stunting. Iya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Bu. Oh ya, Iya. stunting adalah kondisi gagal tumbuh untuk balita Mhm. karena terlambatnya atau terhambatnya asupan gizi pada Asupan waktu kehamilan. Oh, Ya, gitu. ibu yang hamil itu konvergensinya sampai umur 2 tahun, Mas. Mhm. Itu namanya 10 HPK. 10 Oke. hari 1000 HPK. Oh, 1000 HPK. 1000 HPK artinya 1000 hari menghadapi kehidupan yang Gitu. masih di dalam kandungan Mhm. sampai umur 2 tahun. Nah, terus Itu diberi makanan bergizi agar tidak terjadi gagal tumbuh atau stunting. stunting, gagal tumbuh. Oke, Oh, gagal gitu tumbuh ya. kembang Tumbuh anak kembang anak. karena kondisi kurang asupan gizi Asupan gizi pada waktu gitu. kehamilan. Sejak kehamilan. Iya. Nah, terus kemudian apakah kegiatan-kegiatan jenengan di posyandu itu juga salah satunya untuk stunting ini, Bu? Iya betul. Iya betul. Karena Nah. di posyandu kan diadakan penimbangan berat badan, Mm-mm. pengukuran TB tinggi badan, Tinggi ukur badan. lingkar lengan dan Lingkar LK lengan. lingkar kepala. Lingkar kepala. Kesemuanya itu diharapkan ukurannya standar, tidak boleh kurang. Misalnya bayi lahir itu tidak boleh kurang dari 48 cm. Kalau di bawah 48 cm nanti terdefinisi akan terjadi stunting. terindikasi stunting. Jadi itu bukan penyakit tapi karena kekurangan gagal Gizi di tumbuh waktu ya kehamilan. sejak kehamilan. Nah, Iya. terus kalau yang sudah lahir Bu Yuni itu juga dicek terus ya biar tidak stunting gitu ya. Dipantau terus melalui itu ya melalui posyandu balita, yaitu Posyandu pengukuran balita. tinggi badan, Mm-mm. terus penimbangan, pengukuran nilai, juga lingkar kepala. Itu Nah, pemantauannya misalkan. lewat itu. Misalkan ini Bu. Iya. Misalkan terjadi nyun sewu, mohon maaf ini. Terjadi ada salah satu mungkin jenengan satu tiap bulan kan meriksa ibu hamil, balita, bayi. Nah, mungkin ada salah satu atau beberapa tinggi badannya kurang, terus mungkin berat badannya kurang, terindikasi tadi itu perawatannya itu seperti apa itu? Untuk sementara ini desa itu mengadakan itu yang namanya BAS ya Mbak Yun ya. BAS, Bunda BAS. Asuh Anak Stunting. Oh. BAS itu singkatan dari Bunda Asuh. Bapak juga bisa. Bapak juga boleh, tapi yang sebetulnya itu singkatannya Bunda Asuh Bunda Anak Asuh Stunting. atau bapak Iya, asuh Bapak anak asuh stunting. Oh, Itu gitu. menangani satu desa satu anak Mm-mm. yang kalau di Gubuk tidak ada stunting, tapi masih termasuk kurang gizi ya Mbak ya, kurang gizi karena Oh. beratnya tidak naik-naik. Jadi kurang gizi itu belum mesti Belum stunting. tentu stunting. Oh, gitu. Stunting itu kalau ukuran tinggi badannya tidak sesuai dengan anak yang seumurannya. Seumurannya. Gitu ya. Ada patokannya, jadi Nah. tidak sembarang stunting gitu enggak. Tadi kan Bunda Asuh Anak anak stunting. Lah kira-kira nah itu kan kalau sederhana seperti itu hanya mengasuh, kira-kira
misalkan harus diobati apa gitu loh Bu. Enggak, ini yang bisa menjelaskan Mbak kalau Yuni obat tidak petugasnya. ada. Saya untuk dari Misalkan desa ada yang dari dari desa kurang saya gizi tadi. dapat Hmm. amanah itu memberikan gizi untuk Memberikan anak-anak. gizi. Ya, bantuan berupa PMT. PMT itu Ya, apa? PMT Pemberian makanan tambahan. Oh, pemberian makanan tambahan. Iya, betul. Saya memberikan PMT itu selama 6 bulan dari 6 Januari bulan. sampai Juni. Apabila ada yang kurang gizi tadi. Iya. Yang satu anak tadi. Ya, Yang misalkan satu anak ada tadi, ya. tindakannya kan seperti itu Iya, tindakannya, iya, ya itu. Satu hari Satu dengan hari. 15.000 ya. 15.000 dianggar 15.000. Dianggar 15.000 Itu diberikan Dari- uang atau uang. makanan. Oh, nanti. Diberikan PMT. PMT Pemberian itu makanan tambahan. sudah berbentuk makanan. Oh, sudah Iya. berbentuk makanan. Ya, olahan makanan. Jadi 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 kan yang bertanggung jawab saya memberikan tiap hari. Oh. Petugasnya diserahkan. nah, berarti Iya. untuk kecukupan gizinya Iya. harus dipenuhi dari PMT itu. Iya, dari PMT Nah, ya. itu. Dan mungkin kan mohon maaf ini kadang kan ibu-ibu punya bayi kan asupan gizinya kurang, Kurang, seperti itu betul, nggih, Bu, betul, nggih. betul. Nah, berarti jenengan harus rodok meksa ini berarti. Iya, iya. Kalau misalkan angel, Diusahakan, Mbak. Diusahakan. Ingat, kadang- Mas, kalau setiap saya memberikan PMT ya, setelah sampai di balitanya saya tanya orang tuanya, PMT yang saya bikin itu dimakan apa enggak. Terus Oh, saya gitu. tanya juga apa yang disukai dan apa yang tidak disukai gitu. Gitu aja. Kadang Jadi- nyun sewu nih Nggih. Ibu nggih. Kadang itu sembako katakanlah gitu ya, Nggih, kan nggih, nggih. PMT tak anggap seperti sembako gitu Nggih. gitu, tapi sudah siap makan, matang. sudah matang lah ya siap makan. Nggih. Lah kok malah dijual Bu, dijual. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Nggak ada, Mas, ditutup. Karena selama saya menjabat jadi ketua FKD untuk Iya. PMT, untuk insentif kader Posyandu semua itu ditangani oleh FKD. Oh gitu. Iya. Tapi Iya. alhamdulillah dan juga apa namanya yang menerima itu juga senang gitu ya. Ya, walaupun Alhamdulillah. Diminum nih, ya, diminum enggak apa-apa. nih. walaupun sedikit ya Mbak ya, tapi ya memang ya adanya segitu. Tombol lelah. Ya, ya semua nanti kita harapkan mungkin di tahun-tahun yang akan datang akan ada kenaikan. Sedang kami usulkan di dalam. Nah, terus kemudian dari pemberian itu kan juga misalkan sudah diberikan tapi juga dicek lagi pertumbuhannya gitu gitu. Ya, betul. Gitu ya. Tiap Setiap bulan bulan. saya bikin laporan. Untuk Berarti untuk pemberian tes. PMT-nya tadi selama 6 bulan. Iya, setiap selama 6 hari bulan. diberi makan sama Mbak Yuni. Iya, sama Ini Mbak Yuni. tugasnya. Karena Mbak Yuni itu di PKK juga termasuk di Pokja 4 Pokja ya. 4, betul. Kok jam 4 itu penangannya apa? kesehatan. Kesehatan. oh kesehatan masyarakat. Nah, terus hubungannya tadi kan sejak ibu hamil, kemudian anak-anak, terus pencegahan stunting hubungannya dengan remaja gimana? Iya, kan? Apa berhubungan atau memang ini tersendiri? Berhubungan. Berhubungan. Saling Saling bersinambungan, berkaitan, iya. berkaitan. iya. Sebelum hamil ditangani remaja. Oh, gitu. Jadi kayak awalnya Iya iya, sebelum Awalnya, ya. hamil Jadi diberi kualitas TTT remaja putri ditingkatkan. Iya. Biar Imunitasnya. nanti, biar nanti dan segalanya. ketika melahirkan itu kan melahirkan generasi penerus Iya, yang benar, yang baik. baik. Bayi yang Ya, sehat. ya, Yang stunting betul. gitu. Iya. Nah, berarti yang untuk remaja masih yang tadi, apa tadi? TTT. Untuk TTD, Hmm. pemberian TTD dan pengecekan HB. HB sama konseling. Ya, Iya, konseling konseling. remaja. Remaja. terus ada medical check up juga. Nah, ini nyun sewu ini Mbak Naila ini. Untuk remaja itu kan biasanya ya namanya juga remaja gitu nggih. Ya, apalagi sekarang generasi Z ini ya. Kira-kira dikasih program posyandu remaja ini antusias atau kurang berminat? Nyun sewu ini Bu nggih ya. Mbak Naila ini ya. Kalau boleh jujur ya Pak, Iya, ya jujur aja enggak apa-apa. Betul itu jujur. Biar nanti saya ikut gembor-gemborkan Kalau biar pada ikut minat gitu. remaja di Sambubuk itu masih terbilang kurang ya Pak. Masih kurang, Ya, ya? masih Hmm. kurang. Soalnya kalau misalkan setiap kita mengadakan kegiatan posyandu remaja ini itu Hmm. antusiasnya tuh masih sedikit yang ikut. Masih sedikit yang Ya. ikut.
harus digembur-gembur dulu baru tergerak gitu. Berarti Oh, sedikit dipaksakan. Iya, sedikit benar. dipaksakan. Padahal itu kan baik ya Eda. Iya, Padahal sih. itu malah penting. Malah penting. Iya. Kenapa sih harus dikasih tambah darah apa kurang darah gitu? Loh, Untuk bukan mencegah untuk supaya mencegah. tidak terjadi kekurangan darah. biar nggak terjadi anemia, gitu. Pak. Anemia. Iya. Berarti banyak yang anemia ya remaja ini. Bukan. Bukan Maksudnya saya Kan untuk gimana ini? pencegahan. Untuk Mencegah mencegah. supaya tidak terjadi anemia pada remaja putri. Kan Jangan ada pepatah yang bilang bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena selama ini memang remaja putri kebanyakan minim sekali yang mengkonsumsi teteh gitu. Kalau Berarti enggak di saya baru tahu itu Bu. Jadi Iya. remaja harus teteh. LTD. Tambah Saya darah. yang setahu saya yang biasa anemia itu orang yang kurang tidur. Itu kan pusing. Ya biasanya kan Kurang istirahat. kurang istirahat, dapatnya kan anemia kurang darah. Lah itu. Wajahnya agak pucet seperti itu. Nah, berarti harus sejak remaja dikasih tablet tambah darah. Nah, itu untuk adik-adik remaja untuk usia berapa tadi 10 sampai 19 tahun atau yang belum menikah itu silahkan menghubungi di pos masing-masing gitu. Tiap Iya. RW juga ada yang remaja. Tiap RW bisa di setiap bulan itu rolling Mas, berputar. Oh, Nanti berputar. tempatnya di Pindah-pindah. pindah-pindah tidak. Oh, pindah-pindah. rolling, iya. Posyandu remajanya Iya, itu. Iya, kalau Jadi- untuk pos balitanya setiap RW ada. Setiap RW tiap ada. bulan. Hmm. Untuk remajanya masih rolling. Nah, karena masih bilang berarti baru Iya. kalau usia 10 sampai 19 itu ya SD kelas 6 atau Iya, kelas 5 kelas Kelas 6 enam, sampai kelas SMA 4. ya. Kelas sampai- 4. iya, Kelas 4 sampai SMA lah, SMA Lulus atau SMA. lulus SMA. Nah, ini Ada. untuk para pemirsa, adik-adik khususnya remaja putri ya, putri ataupun orang tua yang punya anak remaja putri usia 10 sampai 19 ya, usia sekolah ya, itu kelas 4 SD sampai lulus SMA itu silahkan gratis gitu nggih. Gratis. Oh, gratis. Bisa mengikuti jadwal posyandu remaja ya, harus ikut ya, harus ikut. Di Awas kalau tidak ikut. Nah, itu nanti banyak manfaatnya seperti Iya, yang betul. disampaikan Mbak Naila tadi. Ada penambahan tablet tambah Tambah darah darah. ya. Konseling cek HB. Oh, berarti kalau gratis itu juga. semuanya gratis Iya, ya. Iya. Pilnya juga gratis toh? Gratis. Oh, gratis, nggak bayar. Malah ada Masih snacknya dapat ya. PMT. Mana Iya. PMT? Snack Dapat gratis. PMT, pemberian makanan tambahan. Nah, Iya. ini khusus untuk para adik-adik remaja ataupun orang tua bisa mengingatkan anaknya jangan keluyuran terus atau banyak main ya. Keasikan main HP biasanya ya itu kalau remaja itu kan saat ini kan banyak joget-joget TikTok gitu ya. Nah, itu juga ikut aja di posyandu remaja. Nanti di sana silahkan sambil mengikuti posyandu remaja silahkan update status di sana. Ada Boleh, senamnya Mas. Oh, ada senamnya juga tadi ya? Iya. Ada senamnya. Hmm. Ditimbang, Ya, nanti diukur. untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Yuni, Bu Putri atau Mbak Naila. Atau menghubungi kader posyandu ya yang Iya. mungkin Bapak Ibu kenal atau anak adik-adik mungkin izin ya. Adik-adik mungkin misalkan ada adik remaja usia 12 atau 14 tahun ngomong ke Bu Yuni atau Putri mungkin malu. Bisa lewat ibunya gitu ya, ibunya. Kan semua pos kan terjaring di semua RW ya, Iya. semua RW. Nah, ini itu ya. Jadi untuk posyandu remaja tadi Mbak Naila menyampaikan minatnya kurang ya harus Lebih digerakkan. lebih lagi. digerakkan. Nah, kalau yang balita Wah, balita sangat antusias banget. Malah antusias, harus ya? diharuskan. Mm-mm. Kalau misalnya tidak pernah datang dijemput bola. malah dijemput Oyak-oyak, luar dioyak-oyak. biasa. Iya. Malah jemput ya. Dijemput bola dioyak-oyak gitu loh. Kan kader 5 orang tiap RW. Jadi siap untuk menjemput bolanya. Itu juga ada buku catatannya itu ya. Ada buku catatannya. Berarti Balita. perkembangannya Ada di buku KMS-nya itu. buku KMS KMS itu. itu kartu menuju sehat yang buku Kartu pink. menuju sehat. Iya. Warnanya pink. Pink. Iya, iya.
warnanya pink. Nah itu untuk ya kalau yang remaja ada pencatatannya juga ada. Jadi kalau waktu di sana mau pengukuran itu dikasih selembaran gitu buat mencatat untuk mencatat itu. Oke, terima kasih. Nah berarti untuk di Gubuk sendiri tidak ada kasus apalah tadi stunting ya, tapi kurang gizi ada. Tapi kalau gizi buruk sudah tidak ada ya. Karena kesadaran ibu-ibu sekarang Ibu-ibu sekarang ya. baik, pengetahuannya lebih maju. Lebih maju, Iya. alhamdulillah. Sekarang kan apalagi media sosial Iya, gitu ya, pengetahuan nanti bisa belajar dari situ. Tapi tetap ya ibu-ibu ini tetap memandu ya. Iya. Luar biasa. Karena kader. Kader. Kader adalah pahlawan tanpa tanda Tanda jasa. jasa ya. Jadi tidak hanya guru ya. Nah, ini Iya luar Mbak biasa ya, ini. sekarang itu pedomannya kader adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka ini yang bertanggung jawab untuk kesehatan Di desa. generasi anak-anak balita ya, generasi selanjutnya khususnya di Desa Desa Desa. Gubuk. Nah, itu. Terus ini cita-cita ya, harapan ibu-ibu semua tentang kegiatan kesehatan masyarakat ini yang mungkin belum tersampaikan itu kira-kira apa? Angen-angennya saja. Angen-angennya malu ya Pak ya. Malu. Angen-angennya malu karena kemarin waktu di Rembuk Setanting Iya. ada usulan kadernya itu mbok ya, insentifnya ditambah dan PMT-nya juga ditambah gitu ya Ditambah, Pak ya. oh, Karena iya. terlalu kecil untuk Terlalu bisa kecil ya. Tapi jenengan tetap berjuang. berjuang kemarin luar sudah biasa. diusulkan ya. Ya sudah diusulkan. Mudah-mudahan terrealisasi. Kalau Amin. tadi jenengan ngendikan Rembuk Stunting itu kegiatan apa? Apa ya kayak posyandu itu? Rembuk Stunting itu seperti kita mengadakan musyawarah Musyawarah dengan di desa, semua ya? ada unsur PKK, perangkat desa, BPD, Kamtibmas, Karang Taruna Iya. dan kader posyandu semua. Kita ajak musyawarah berembuk untuk bagaimana caranya menangani anak yang stunting. Makanya disebut rembuk stunting. Rembukan mencegah stunting. Penurunan Oh, penurunan. stunting. Jangan sampai terjadi Jadi stunting. stunting di khususnya desa. Ya. Terus hasil rembukannya itu kalau boleh tahu Bu? Usul ya itu kemarin hasil rembukannya banyak yang diusulkan. Adalah pertama PMT, Pemberian makanan makan tambahannya tambahan, itu ya. Mbok jangan terlalu kecil jadi bisa nanti lebih Bisa mencukupi, mencukupi gizinya. Oh, Ya, gitu. ya. Terus ada lagi untuk kadernya, karena kadernya terlalu lelah nggih. Nggih. Semua kegiatan kesehatan di desa itu menangani kader Mas. Iya, menangani Mintanya kader. insentifnya Mbok yo ditambah gitu. Ya, Jangan. mudah-mudahan terkabul Mudah-mudahan ya. nggih terkabul. Amin. Amin. Terus ada lagi selain PMT Ada hasilnya? ada lagi usulan minta itu loh Timbangan elektrik. timbangan digital. Ya, timbangan digital. Karena sekarang anjuran dari pemerintah timbangan yang pakai dajen itu atau timbangan yang pakai ada jarumnya itu. itu enggak, sudah harus dimusnahkan katanya. Oh, sudah Harus tidak diganti. valid. Nggih, Oh, harus kurang diganti valid yang ya. lebih valid adalah timbangan digital. Ada sekaligus ukuran tinggi badan dan berat badan nggih Mbak nggih. Oh, Tinggi jadi badan. satu paket gitu ya. Nggih, satu paket. Itu harus setiap pos harus ada itu. Ya kebetulan Seharusnya. Harusnya Iya. idealnya seperti itu. ya kebetulan di Gubuk hanya satu Baru mendapat satu. ya mendapat dari Kementerian Kesehatan kemarin untuk di rolling 12 LW. Wah, ya, yaitu lempoh itu, Bu. lempoh. Nggih. Alatnya juga nanti error. Iya. Juga nanti capeknya berkeliling Wah, padahal itu. berat ya niku ya. Nggih. memasang akhirnya diusulkan Mbok ya tiap pos mendapatkan satu. Ya, mudah-mudahan ini nanti kalau Dapat sudah terus. online didengar ya. Ya betul. Mudah-mudahan. Nanti silakan jenengan kalau sudah tayang nanti bisa tambah dokumen, tolong bisa dikasih alat pengukur ya tinggi badan
berat badan, ya termasuk tadi timbangan digital itu timbangan tadi digital itu ya. Sekarang eranya digital, berarti yang jarum itu sudah kurang valid ya. Kalau jarum itu kan timbangan injek. Iya. agak Yang kuno. dajen itu kan seperti timbangan kayak gabah. timbangan Gabah gabah itu loh. Timbang. yang dajen Ya itu dajen kan itu yang digantung itu loh. Oh, yang digantung. gandul Iya, itu kan. iya, itu Gitu ya. timbangan dajen. Dacen. Dacin. 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 Iya, dacin. Anak-anaknya malah nangis ya mbak ya Iya, kalau nangis. diukur dengan itu Dipinggang sama dacin kebanyakan nangis. Karena digantung itu. Iya, di tangan. Nah, karena anu napa niku sumpek di gundal kan Oh iya, tapi kan habis itu kasih PMT kan Iya, seneng. seneng. Ya, alhamdulillah. Terus nah itu selain itu apa? Nah berarti kan harapan jenengan kan itu tadi ada peralatan. Selain itu Bu, selain itu ada harapan lagi untuk hasil rembuknya tadi, rembukan stunting tadi. kemarin ada lagi minta peralatan untuk mejanya masih kurang ya mbak Iya, seperti meja. di RW 5 itu kalau posyandu lesehan mas Lesehan ya. iya lesehan karena mejanya kurang Oh gitu. setiap posyandu kan ada 5 meja Ya. ada 5 meja kali 12 itu berapa mas 60 meja. Nah kebanyakan masih ada yang pakai lesehan Lesehan ditimbang di situ, diukur di situ Di- gitu ya. ditikar itu loh Ditikar itu Iya. ya. Nah, kemudian dari yang remaja ada keinginan lagi, harapan lagi. Mungkin kalau buat yang remaja nih, Iya. remaja-remaja Lubuk ya tentunya Iya. Mas ya, itu lebih antusias lagi buat kegiatan posyandu remaja itu sendiri, karena memang manfaatnya kan juga banyak ya. Iya. Betul sekali. Terus pengukurannya juga pakai dacin itu tadi. bukan Iya. Oh, bukan beda. beda Kalau untuk apa itu remaja kita pakainya yang alat body fat. Alat. Oh, yang Body fat. di- Body yang fat itu ditekan gitu Yang Oh, yang dipegang. Iya. Oh, kayak gitu ya. emper itu Iya, iya, bisa iya. mengetahui apa itu berat badan, Iya, terus berat badan. lemak yang Lemak lemak perut. tubuh, lemak tubuh, lemak perut tubuh, lemak perut, terus Aku udah rada ora penak ini lemak perut ini terus. iya memang betul. Terus massa indeks tubuh, terus kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Itu yang dihasilkan dari alat body fat. Iya. Tadi ya. Ya, mungkin itu tadi ya harapan-harapannya untuk obrolan kita dengan para kader posyandu ini, dan tujuan utamanya adalah yang tadi harapannya yang utama ya, anak-anak bayi balita khususnya di Lubuk tidak ada yang kurang gizi, apalagi gizi buruk, apalagi stunting. Nah, mudah-mudahan bisa tinggi-tinggi ya. Amin. Amin. Dan kalau sudah Bisa dewasa, saja. jadi tidak tinggi ya normal lah mas Iya, Semuanya jadi normal gitu kalau saya kan laki-laki Bu, saya kan suka sepak bola Bu. Kadang tuh saya tuh heran ini ya. Dulu itu kata orang tua dulu, Jepang pada saat menjajah Indonesia itu pendek-pendek Bu orangnya Bu katanya. Jepang. Tapi sekarang ya, sekarang ini kalau lihat sepak bola Jepang itu tinggi-tinggi. Bisa mudah-mudahan dengan aksi pencegahan stunting ini mudah-mudahan tidak hanya kurang tingginya standar, tapi mudah-mudahan bisa lebih tinggi. Siapa tahu Indonesia besok bisa main di Piala Dunia. Ya, amin. Saya harapannya juga itu. Wah, stunting itu kalau saya dengar-dengar ya itu kurang tinggi. Mudah-mudahan dengan dikasih kayak asupan gizi sejak Iya. dini, Iya. apalagi sejak remaja. Jangan sampai remaja itu anemia ya, anemia kurang darah ya. Makanya dikasih tablet tambah darah. Kemudian sejak remaja nanti menikah, gitu, menikah, hamilnya pun juga dipantau, ya dipantau. Asupan gizinya juga dikasih PMT enggak yang hamil? Ya ada, Ya. itu di kelas ibu Kelas hamil. Kelas ibu hamil, berarti ada kelas remaja, kelas ibu hamil kelas ibu hamil, kelas lansia kelas lansia, terus kelas bayi, balita bayi balita. Balita. Lengkap ini, layanannya paketnya ini lengkap sekali ya. Iya. Samping kelas, kemudian diukur rutin ibu ya. Iya, tiap Nah bulan. ini jadi
sekali lagi ya untuk adik-adik remaja ini yang masih sekolah, ikut kelasnya Mbak Naila ini ya. Untuk yang ibu-ibu hamil sama yang baru melahirkan punya adiknya balita itu sampai ada usianya enggak? Sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. 0 sampai 5 tahun bisa ikut kelasnya Bu Yuni atau di pos masing-masing RW. Nah, itu masing-masing kelas, mulai kelas remaja, kelas ibu hamil, kelas lansia, kelas balita. Kalau lansia tadi lansia untuk orang tua. itu usianya itu 45 tahun ke atas. Oh, berarti untuk orang tua, mbah-mbah. Nah, ini juga diperhatikan ya. Iya. Luar biasa. Tapi yang usia produktif nggak diperhatikan Ibu. Ya, yang tadi ya. Tapi beda Mas, kalau lansia itu diperiksanya itu Mas, gula darahnya, kolesterolnya, asam uratnya. Iya, itu. Karena tiga-tiganya itu kalau dialami oleh seorang lansia itu berbahaya. Kalau terlalu tinggi tidak normal itu berbahaya. Sampai gula darah, asam urat dan kolesterol. Nah, itu tadi lengkap ya, lengkap dari paket layanan dari para ibu-ibu kader Posyandu ini, mulai Mbak Naila sesuai ya. Mbak Naila masih muda mengurusi yang remaja, setengah remaja muncul sidik. Ibu-ibu ya, ibu-ibu muda mengurusi yang ibu balita, dan juga untuk saya Putri ini mengover semuanya selaku yang diketuakan. Ya, mudah-mudahan Putri ini selalu sehat, Mbak Yuni selalu sehat, Mbak Naila sehat, dan bisa ikut mewujudkan masyarakat Gubuk sehat tentunya ya. Dan juga ini sekali lagi jangan lupa mulai dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui berarti ya, punya anak balita ya, ibu menyusui dan lansia ikut kelasnya para ibu-ibu remaja ini. Kalau yang remaja tadi ibu-ibu remaja bingungnya, ibu-ibu Posyandu ya. Kalau yang remaja khususnya yang remaja cewek atau perempuan usia 10 sampai 19 tahun atau di atas 19 tahun tapi belum menikah ya. Belum menikah, silahkan mengikuti kelasnya Mbak Naila ini. Dan juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak remaja, anaknya istilahnya diarahkan untuk bisa ikut kelas Posyandu remaja. Nah, terima kasih ya Mbak Naila, Putri, Bu Yuni, ya terima kasih kedatangannya mengganggu aktivitas panjenengan. Ini ibu-ibu ini luar biasa, serikandi dari Gubuk, pegiat desa yang bertanggung jawab untuk kesehatan di masyarakat desa, khususnya di desa Gubuk. Itu tadi bincang-bincang kita dengan para kader Posyandu dalam acara Temporat ini, tempat obrolan rakyat. Mudah-mudahan jaga selalu kesehatan panjenengan, kita juga Bapak Ibu di sini dan serta teman-teman saudara kita selalu menjaga kesehatan kita. Dan juga jangan sampai adik-adik atau anak-anak kita mengalami stunting, itu yang utama, gagal tumbuh. Syukur-syukur tumbuhnya itu bisa tinggi kayak orang bule ya, orang bule. Nah, terima kasih apabila dalam memandu acara ini banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Temporat yang selanjutnya. Monggo disambi niki.